Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan sumber data. Sebelum masuk ke penentuan sumber data atau sampel, kita lihat dulu pengertian dari populasi. Ya. Populasi itu seluruh objek penelitian. Ya, bisa hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Contohnya kalau kita akan meneliti mahasiswa STIMIK, ya populasinya adalah seluruh mahasiswa STIMIK. Ya, baik mahasiswa pagi maupun mahasiswa malam. Populasi itu ada dua ya, jenisnya, yaitu yang terbatas, yaitu populasi yang bisa ditentukan jumlahnya. Contohnya 3 juta wanita Indonesia ikut KB. Lalu sedangkan populasi yang tidak terbatas itu yang sulit sekali untuk ditentukan jumlahnya. Contohnya pengunjung mal, kejahatan di Indonesia, itu kan berubah terus dari waktu ke waktu. Lalu sifat populasi ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Ya. Homogen itu yang sifatnya sama. Ini biasanya untuk bidang biologi ya. Contohnya populasi anoa di Manado. Lalu yang heterogen ini yang paling banyak dijumpai ya di dalam penelitian-penelitian, yaitu populasi yang sumber datanya unsurnya bervariasi. Lalu selanjutnya sampel. Sampel itu bagian populasi yang akan diselidiki. Ya, contohnya tadi kita kan populasinya mahasiswa STIMIK ya. Sampelnya ya kita ambil sebagian, misalnya 50% mahasiswa pagi, 50% mahasiswa malam. Semua dari STIMIK ya. Jadi kalau populasinya STIMIK ya sampelnya dari STIMIK. Cuman diambil sebagian saja. Karena peneliti tidak mungkin meneliti populasi. Ya, populasi itu jumlahnya terlalu besar. Peneliti akan terbentur oleh waktu, tenaga, dan biaya. Makanya di dalam penelitian yang diteliti itu adalah sampel. Tapi sampel ini harus representatif ya. Bisa mewakili populasinya. Nah, ini yang agak sulit oleh peneliti-peneliti pemula menentukan besar kecilnya sampel. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana sampel yang cocok atau yang pas untuk sebuah populasi. Sebelum masuk ke perhitungan, kita ada 4 faktor ya untuk menentukan besar kecilnya sampel ya. Yang pertama tingkat keseragaman ya, atau degree of homogeneity dari populasi. Semakin sejenis ya, Anda bisa mengambil sampel semakin sedikit ya. Contohnya anoa, populasi anoa. Nggak mungkin Anda ngambil anoa sebanyak-banyaknya, karena itu sifatnya homogen. Ya, jadi Anda bisa ambil 1 atau 2. Lalu yang kedua tingkat presisi penelitian. Presisi itu ketepatan penelitian ya. Jadi kalau Anda ingin semakin tepat, pengambilan sampelnya harus semakin besar, semakin banyak. Lalu yang ketiga rencana analisis dikaitkan dengan kebutuhannya. Ya. Anda kebutuhannya penelitian itu untuk apa? Apakah hanya untuk latihan saja, ataukah untuk lomba, ataukah untuk kemajuan pengetahuan? Itu sampelnya akan berbeda-beda. Lalu yang keempat, teknik penentuan sampel yang akan dipakai. Ini akan kita pelajari hari ini dan pertemuan selanjutnya, yaitu ada penentuan sampel secara random dan non-random. Kita hari ini akan membahas yang random dulu. Oke, sebelum masuk ke teknik-teknik, ini ada satu teknik ya. Ada 2 teknik ya, penentuan sampel ya. Yang pertama pendapatnya Slovin ya. Ini rumusnya N kecil itu sampel, sama dengan N besar itu populasi, dibagi dengan 1 plus N besar populasi dikali E kuadrat. E-nya adalah error, E kuadrat. Nah, di dalam penelitian, umumnya error yang diizinkan itu 5%. Dalam kasus-kasus tertentu aja menggunakan 10%. Ya, jadi umumnya E-nya 5%. Ya, ini cara ngitungnya, misalnya ini di sini ada populasi 130 karyawan, berapa sampel yang harus diambil? Ngitungnya dari belakang sini ya, dari bawah sini. Jadi 5% dikuadratkan dulu, lalu dikalikan dengan 130. N kan populasi ya, 130, lalu tambah 1. Lalu 130 dibagi hasil tadi. Itu akan mendapatkan sampel. Oke, lalu ada pendapat yang kedua, Ari Kunto ya. Jadi menyatakan bahwa jumlah responden yang apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel yang diambil semuanya. Jadi kalau populasi Anda kurang dari 100, itu sudah harus diambil semuanya.
nggak perlu diambil sampel lagi. Tapi kalau jumlah respondennya lebih dari 100, di sini Arikunto menyatakan bahwa bisa mengambil 10% sampai 15% dari responden. Atau bisa sampai 20-25% dari responden. Saran saya sih, Pak, gunakan yang 25% ya. Karena kalau terlalu sedikit, itu nanti tidak bisa mewakili populasi. Itu pengalaman saya sih. Ya. Misalnya 150, ambil 10%, masa cuma 15? Tidak masuk ya. Mendingan 25%, ambil yang paling prosentase tertinggi. Ya, ini pendapat Arikunto sih. Umumnya di dalam penelitian-penelitian lebih banyak menggunakan yang Slovin. Karena Slovin sudah berupa rumus ya. Itu sudah suatu kepastian ya, eksak ya. Jadi saran saya sih gunakan Slovin saja di dalam penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke teknik penentuan sampel ya, atau sampling. Ya. Sampling itu jadi cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampelnya. Dan di sini harus bersifat representatif ya. Representatif itu maksudnya sampel itu bisa mencerminkan populasinya. Makanya kan tadi peneliti pemula itu biasanya bingung. Ini kalau populasinya 1000, ngambilnya berapa sampelnya? Nah, ya, Anda bisa gunakan Slovin atau gunakan Arikunto. Yang penting sampel itu bisa mencerminkan populasi. Oke, ini teknik pengambilan sampel ada dua nih, ya, random dan non-random. Hari ini kita akan bahas yang random sampling dulu. Di sini ada 4 macam ya. Kita akan bahas satu-satu. Ya. Ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified, cluster sampling. Sekarang random sampling dulu, secara acak ya. Kita bahas yang random sampling dulu. Sampel yang pengambilan sampel pertama namanya simple random sampling atau yang paling sederhana ini. Di sini sederhana karena pengambilan sampel itu memberikan kesempatan sama kepada populasi untuk jadikan sampel. Jadi semua populasi itu punya kesempatan yang sama jadi sampel. Contohnya arisan. Ya. Semua peserta arisan pasti akan dapat arisan. Tidak mungkin dipilih-pilih. Ya kan? Itu simple ya, random sampling yang paling sederhana. Nah, ini ada dua cara simple random sampling ya. Cara yang pertama cara undian, tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu arisan ibu-ibu PKK. Lalu yang kedua bisa menggunakan tabel angka acak. Ya, jadi dalam buku penelitian yang metodologi penelitian yang komplit itu biasanya di bagian belakang ada tabel angka acak. Ya, ini bisa dipakai. Ini contohnya seperti ini. Ini ada beberapa kolom, ini ada beberapa baris. Anda bisa cek di buku metodologi. Ya. Cara pakainya, Anda rapat dengan anggota, di kolom mana dan baris mana akan dimulai menghitung. Misalnya di baris 1 kolom 2, misalnya di sini. Ini baris 1, ini kolom 2. Mulai di sini. Lalu Anda lihat nomor populasinya berapa digit. Misalnya 2 digitan, ya kita ambil 22. Jadi ini yang pertama sampel yang diambil 56, sampel yang kedua 11, sampel ketiga 51, sampel ke selanjutnya adalah 08, lalu 70 dan seterusnya sampai sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Itu penggunaan tabel angka acak. Lalu yang kedua sistematis ya, atau systematic random sampling. Ini pengambilan sampel ya dengan menggunakan interval ya. Caranya ngitung sederhana ya, jadi populasi dibagi dengan sampelnya. Misalnya ini populasinya 1000, sampelnya 100 ya, berarti intervalnya 1000 bagi 100 yaitu 10. Nah, ini dijadikan polanya atau intervalnya ya. Misalnya angka pertama 2. Ya udah tambah 10 terus 2, 12, 22, 32, 42, 52 dan seterusnya sampai 100 sampel. Oke ya. Itu sistematis. Lalu stratified random sampling ini yang paling banyak dipakai kalau Anda menjumpai populasi yang memiliki strata atau tingkatan. Contohnya di STIMIC itu ada 4 program studi SI, TI, MI, KA. Jadi cocok pakai ini. Jadi misalnya SI mau diambil berapa orang, TI berapa orang, MI berapa orang, KA berapa orang. Pakai stratified ini. Ya, ini misalnya seperti ini ya. Ini misalnya di contoh lain ya. Misalnya SD, SMP, SMA, sarjana. Ini data pertama seperti ini.
Lalu berapa sampel yang harus diambil? Ya. Caranya Anda harus membuat persentase dulu, yaitu 150 dibagi total. Totalnya 400 kali 100%, dapatnya 37,5. Lalu kebutuhan sampelnya berapa? Di sini misalnya, ini harusnya disolvin dulu, dari 400 disolvin, lalu masukkan ke sini, di bawah sini. Ini saya contoh saja, jadi 400 cuma 50. Yaudah, berarti prosentase ini dikali 50 ini, dapatkan 19. Lalu yang SMP sama juga, 125 per 400 kali 100%, dapatnya 31,25, dikali total sampel 50, dapatnya 16. Dan seterusnya. Nah, keuntungannya, ya, sampel acak tersertifikasi, populasi heterogen bisa terwakili dengan baik. Ya, bisa Anda lihat tadi contohnya, yang jumlahnya banyak, ya sampelnya banyak. Yang jumlahnya sedikit, ya sampelnya sedikit. Jadi bisa terwakili dengan baik. Oke, lalu yang berkelompok yang keempat, cluster sampling, ya. Ini digunakan kalau daftar anggota populasinya tidak ada. Ya, contohnya di daerah-daerah terisolir, itu belum ada kartu keluarga. Makanya di sini harus dikelompok-kelompokkan. Misalnya tiap gang atau tiap jalan dikelompokkan. Sampai di sini pertemuan kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.